Halo guys, di kelas kalian pasti pernah mendapatkan soal seperti ini kan? Berapakah X yang memenuhi persamaan kuadrat berikut ini? X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Ayo, kalian pasti bisa kan? Ya dong. Nah, tapi gimana ya kalau misalnya angkanya udah segede ini? Apa kalian bisa? Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat berikut? X kuadrat ditambah 14X dikurang 120 sama dengan 0. Mulai bingung? Atau contoh yang lain seperti ini? Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan berikut? Minus X kuadrat dikurang 3X ditambah 10 sama dengan 0. Guys, Kak Heri mau ngingetin kalau bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A adalah nilai koefisien X kuadrat dan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, yuk bersama Kak Heri kita ikuti penjelasannya. Akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat atau X yaitu berapapun nilai yang bisa kalian substitusikan ke dalam sini agar membentuk persamaan yang benar. Maksudnya adalah berapapun nilai X yang kalian substitusikan itu akan menghasilkan nilai 0 sehingga membentuk persamaan yang benar. Itulah pengertian dari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, biasanya kalian menyelesaikan soal ini dengan mencari pasangan bilangan yang kalau dikali hasilnya negatif 6 dan kalau dijumlahkan positif 1. Hasil perkaliannya negatif loh guys, berarti kedua bilangan ini berbeda tanda bilangan. Dengan kata lain, yang satu positif dan yang lainnya negatif. Nah, berapakah pasangan bilangannya? Ya, pasangan bilangannya adalah plus 3 dan negatif 2. Sehingga teman-teman dapat menuliskan seperti ini. X yang kita pilih adalah plus 3 dan minus 2. Sehingga dari persamaan kuadrat ini didapatlah akar penyelesaian. Dari sini X sama dengan minus 3, X sama dengan 2. Nah, bagaimana guys? Sudah paham kan? Tapi selain soal seperti ini, kalian pasti kan pernah menemukan soal yang nilai A-nya tidak satu. Contohnya seperti soal berikut ini. Tentukan nilai X dari persamaan berikut ini. 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, gak usah bingung guys, Kak Heri punya solusinya. Bahkan, cara ini bisa dipakai untuk semua soal dengan berapapun nilai A-nya pada persamaan itu. Tapi ingat, nilai determinannya harus lebih dari sama dengan 0 ya guys. Jadi, untuk semua nilai A termasuk 2, kita harus mengalihkan nilai A dan nilai C sebagai hasil kali pasangan bilangan dan nilai B 1 sebagai hasil dari penjumlahan pasangan bilangan yang akan kita pilih. Nah, di soal ini hasil perkaliannya adalah 2 dikali minus 6, sehingga kita harus mencari pasangan bilangan yang menghasilkan negatif 12. 12 didapat dari 1 dikali 12, kalau 2 dikali 6, kalau 3 dikali 4. Nah, dari ketiga pasangan bilangan ini, mana yang kira-kira selisihnya 1 sesuai dengan nilai B atau jumlah mereka adalah 1? Ya, pasangan bilangannya yaitu 3 dan 4 karena selisihnya adalah 1. Jadi di sini kita bisa tulis seperti tadi. Kalau di depan ini 2x kuadrat, maka kita harus menuliskannya 2x, 2x. Kalau di sini 3x kuadrat, kita harus tulis 3x, 3x. Oke. Tadi pasangan yang kita pilih adalah 3 dan 4.
jumlahnya adalah plus 1. Maka yang positif pasti 4 kan guys. Berarti kita tulis 4 positif dan negatif 3. Nah, di langkah ini kita harus membagi dengan nilai A-nya, karena nilai A-nya 2. Nah, ketika dibagi 2, di antara dua tanda kurung ini, mana yang bisa dibagi dengan 2? Pasti yaitu kurung yang di kanan, karena dua-duanya bisa kita bagi dengan 2. Kalau ini tidak bisa ya guys ya, karena 3 tidak dapat dibagi 2. Jadi setelah dibagi, maka hasilnya kita bisa tulis yaitu 2x minus 3 setelah dibagi menjadi x ditambah 2. Dari sini kita bisa mendapatkan 2x sama dengan 3 dan x sama dengan 3/2. Dari sini kita bisa mendapatkan x sama dengan negatif 2. Gimana guys? Sampai di sini kalian sudah paham belum? Seperti yang Kak Heri bilang tadi, cara ini bisa digunakan untuk semua nilai A, termasuk nilai A yang negatif ataupun pecahan. Nah, contohnya pada soal seperti ini. Tentukan nilai X pada persamaan kuadrat berikut. Minus X kuadrat dikurang 3X ditambah 10 sama dengan 0. Oke, untuk soal ini kakak beri beberapa detik ya untuk mengerjakannya. Nah, waktunya udah selesai. Udah ketemu belum jawabannya? Jadi seperti yang Kak Heri jelaskan tadi, kita harus mencari pasangan bilangan yang hasil perkaliannya adalah negatif 10. Kenapa negatif 10? Karena kita mengalihkan A dan C, minus 1 dan plus 10 menjadi negatif 10. Kemudian pasangan bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya negatif 3. Nah, di sini hasil perkaliannya adalah negatif 10, maka kita harus mendaftar pasangan bilangan yang menghasilkan 10 jika dikalikan. Kalau 1 dikali 10, kalau 2 dikali 5. Tidak ada pasangan bilangan lain yang kalau dikalikan 10, ya kan guys? Nah, dari kedua pasangan bilangan ini yang selisihnya atau jumlahnya sama dengan 3, yaitu pasti 2 dan 5 kan guys. Berarti di sini kita memilih 2 dan 5, dan kita bisa menulis di sini negatif X negatif X. Nah, karena kita memilih 2 dan 5, dan jika kita jumlah negatif 3, berarti yang negatif itu adalah 5. Jadi kita tulis ini adalah negatif 5 dan plus 2. Negatif 5 dan plus 2 jika dijumlahkan hasilnya negatif 3, kalau dikalikan negatif 10. Nah, seperti yang soal tadi, kita harus membagi dengan negatif 1 sesuai dengan nilai A yang ada di soal ini. Nah, antara kurung kiri dan kurung kanan, mana yang bisa dibagi dengan negatif 1? Tentu dua-duanya bisa, tetapi salah satunya saja kita bagikan dengan negatif 1. Misalkan kurung yang kiri, kita bagi dengan negatif 1. Maka langkah selanjutnya kita bisa menuliskan hasilnya yaitu X dikurang 2. Negatif X dibagi min 1, X. 2 dibagi min 1, negatif 2. Ini tetap min X kurang 5 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mendapatkan X sama dengan 2. Dan ini X sama dengan negatif 5. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini adalah 2 dan negatif 5. Gimana guys penjelasan dari Kak Heri? Cara ini bisa kalian pakai pada soal yang bernilai A berapapun, asalkan persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar penyelesaian.
Yuk kita simpulkan sama-sama. Jadi, cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu dengan cara pertama, hitunglah perkalian antara nilai A dan C. Kedua, tulislah semua kemungkinan-kemungkinan pasangan bilangan yang hasil perkaliannya akan sama dengan hasil perkalian A dikali C. Yang ketiga, carilah pasangan bilangan yang kalau keduanya dijumlahkan atau selisihnya itu adalah sama dengan nilai B. Yang keempat, bagi dengan nilai A sesuai dengan nilai yang tertera pada persamaan kuadrat tersebut. Nah, gimana guys tips dari Kak Heri? Ayo share video ini ke teman kalian agar yang lain semakin banyak yang paham. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.